Mimpi adalah mekanisme nan menakjubkan. Ia danau tak berdasar. Kita menyelam di sana, melihat dan mengerti segala sesuatu dalam dimensi berbeda. Merasa gembira atau sedih karena pengetahuan itu. Lalu, ketika kita muncul di permukaan lagi, kita tidak bisa lagi mengerti apa yang telah kita lihat. Tapi kita masih bisa merasakan sesuatu akibat pengertian yang telah hilang. Kita masih mengalami akibatnya, tapi kita kehilangan alasannya. Kita mengalami traumanya. Surat apa tuh, Pak? Ya, biasa lah Bu, dari Pak RT tadi, Ardianta. Banyak kali tadi. Mau ada itu. Satu lagi? Ya, undangan tadi. Ngomong-ngomong, tadi keinget nih Ibu. Tadi kan Ibu telepon dari pagi, Bu Santi. Itu yang mau kita jodohin tuh loh, Pak, sama si Hana. Ya. Mau anaknya katanya. Udah langsung aja lah. Ngapain dia sekolah-sekolah, mendingan umur segini langsung nikah kan? Ya. Ya, tuh bagus itu anaknya itu. Udah kenal kok Ibu. Ngomong kopi bapak mana nih Bu? Hana. Bentar Bu, lagi diaduk kopinya. Duh, lama kali lah. Urusan rumah tangga gini, bikin kopi aja lama. Ya loh Pak, dia tuh sampai sakit, belajar, sampai malam, flu, demam, ngapain kayak gitu? Ini hidungnya, aduh Ibu, stres lah tiap malam dia minum obat lah inilah. Gak usah lah, ngapain sih lomba-lomba dan belajar, aduh. Baru sakit dia. Iya, mendingan kayak Ibu nikah muda kan, udah ngurusin rumah tangga, ngurusin anak. Iya, ini anaknya baru datang nih, udah langsung aja Pak, sampein aja Pak. Jadi, Bapak dan Ibu sudah setuju akan menyuruhkan kamu dengan anaknya Bu Santi. Oke, minggu ini kita ke rumah Bu Santi. Ibu tadi pagi udah telepon Pak sama Bu Santi. Malu loh anaknya, kamu tahu kerjaannya bagus. Belum lagi mereka punya apa? Sawit ya? Berapa hektar itu sawitnya? Daripada kamu belajar lomba-lomba ngapain? Capek, mendingan di rumah, suami kaya, udah ngapain ya? Ya Pak ya? Kita juga nggak capek mikir kamu lah, kami udah tua. Tapi Bu. Asal kamu tahu lomba kami itu nggak ngasih kamu makan, Hana. Kamu nggak akan hidup dari lomba-lomba begitu. Setuju Ibu. Dan besok kamu ikut ibu sama bapak, kita ketemu lagi di sana.
Sepatu. Iya bu. Ya bu. Kemarin sepatu saya basah bu. Ini Iya. hujan. Banyak alasan. Kalian ada sana? Enggak bu. Tapi bisa dipanggil bu nanti bu. Tadi dia masuk sih bu. Iya. Kelas dia masuk kan tadi kan? Iya masuk. Tolong panggil Hana jam 2 ke ruangan saya. Iya. Oke. Masuk kelas. Iya. Makasih bu. Anak, dipanggil nanti sama Bu Nuri jam 2. Oh, jam 2. Kantor guru ya? Dulu ya. Jangan lupa ya. Ada. Bagus di sana. Misi Bu Nuri. Ya, silakan masuk. Duduk. Hana? Hana? Iya Bu. Hana? Ibu nggak maksa kamu untuk cerita sekarang. Cuma, ibu khawatir aja karena belakangan ini kamu nggak bersikap seperti biasanya. Setahu ibu biasanya kalau kamu ada masalah yang bisa kamu tangani sendiri, pasti tidak akan mengganggu kinerja kamu di kelas. Hanya saja, hari ini sudah 2 guru yang melapor ke ibu bahwasannya kamu di kelas itu tidak fokus. Apakah masalah kamu sekarang ini sangat sulit untuk kamu tangani, Nak? Sebenarnya Bu, saya mau dinikahkan oleh kedua orang tua saya dalam waktu yang dekat ini. Saya hendak dijodohkan Bu. Nah, sebenarnya di Indonesia itu diatur loh mengenai usia minimal pernikahan. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, saya bisa lihat di pasal 7 ayat 1-nya bahwa usia minimal pernikahan itu 19 tahun. Jadi, kalau memang kamu dipaksakan untuk menikah secara prosedur keagamaan, tetap saja di mata hukum itu tidak sah. Tapi Bu, walaupun pernikahannya ditunda sampai umur saya cukup, saya tetap takut Bu. Nanti saya nggak bisa mengikuti hal-hal yang saya gemari lagi Bu. Hana, pernikahan itu tidak seharusnya memenjarahi kita. Kita tetap bisa berkarir dan berkarya setelah menikah. Hal ini sudah disetujui secara internasional. Nih, Ibu kasih tunjuk. Jadi Hana nggak perlu takut, karena zaman udah berubah dan perempuan tuh nggak akan kehilangan hak-haknya. Kalau gitu, Ibu mau nggak bantuin saya ngomong ke orang tua saya? Ya udah, nanti Ibu bantu ya. Duh, mana sih Bu Nuri? Halo? Iya pak, ibu baru sampai rumah. Mana nih Hana? Hana! Bentar ya, Bu. Ini kan ibu baru mau arisan, jadi belum selesai. Nanti ntar bapak tolong beliin makanan ya. Udah pulang kamu? Udah makan? Belum, gak ada makanan ya? Masak ibu. Oh iya, ini ibu udah tolong bapak kok. Ini makanan buat kita. Aduh capek kali lah ibu. Aduh. Zaman sekarang itu Hana, susah kali cari uang. Bayangin, ibu nih ya, ikut arisan. Tapi apa? Nggak dapat apa-apa. Malah nggak menang tarean. Ini juga makanan nggak ada. Tapi ya tetap untung sih, karena kan ada bapak ya Hana.
Ya, setidaknya kalau ibu nikah sekarang dengan bapak kan ada yang provide. Keuangan juga ya bisa lah diatur. Itu makanya ibu selalu bilang ke kamu, nikah. Nggak usah capek ngapa-ngapain, ada yang ngasih duit. Gitu, paham kan? Dengar kan ibu ngomong apa? Apa Bu? Jangan denger-denger aja. Hana, misi. Hana. Mana? Misi. Yes, Bu Nuri udah datang. Bu Nuri, masuk Bu. Siapa tuh Hana? Ada wali kelasku Bu. Bilang wali kelas yang datang lagi kayak gini. Mana nih si Hana ini? Tiba-tiba aja datang Bu. Ini ya? Aduh, wali kelasnya Hana ya? Iya, Bu, saya Halo. Nuri. Oh, Bu Nuri. Ih, nggak bilang-bilang loh dia wali kelas yang mau dateng. Kaget loh, iya saya tadi lagi cuci piring di belakang. Aduh, maaf ya, ini berantakan belum sempat diberesin. apa-apa. Emang salah saya yang mendadak. Aduh, aduh, yaudah duduk aja duduk. Oke, kita duduk di bawah nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oke. Aduh. Ibu siapa tadi Bu Nuri? Ngapain repot-repot kesini Bu? Sore-sore gini nggak ngabarin. Kenapa anak saya? Buat masalah? Masalah? Pakai nanya, heh, Anda itu ibunya, masa nggak tahu masalah yang jalan di sekolah itu seperti apa? Astagfirullahaladzim, di sekolah habis loh Bu. Astagfirullahaladzim. Bu Nuri. Bu. Tadi ngapain kesini Bu? Ada yang mau saya bahas, Bu. Apa soal anak saya? Ya saya tahu sih. Tapi kenapa Ibu tiba-tiba di sore yang mendung begini tiba-tiba datang, kaget saya. Kenapa Bu? Jadi sebenarnya kalau soal masalah nggak ada sih ya Bu di sekolah. Hana itu murid yang berprestasi. Ah, pastilah anak saya ini belajarnya non-stop, tahu nggak, sampai sakit, makanya saya bilang. Ibu, Hana, Bapak pulang. Lah. Kenapa di pintu? Nah itu Bu, suami saya udah pulang. Loh, siapa nih Bu? Ini wali kelasnya Hana Pak. Oh, saya Nuri, Pak. bapaknya Hana. Iya. Nih, Hana, makanan titipan ibu tadi. Taruh di belakang ya. Ini Pak dulu. Aduh. Kebetulan ada Bapak juga ya. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya Bu Nuri, saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Hana. Saya juga yang biasanya bantu-bantuin Hana ketika dia ada lomba-lomba nasional, internasional. Saya biasanya bantu dia untuk daftar dan untuk keperluan lomba lainnya. Berarti tahu kan Pak, anak kita sakit-sakitan belajar. Ya saya sih nggak nyalahin ibu, emang saya tahu anak saya pintar. Cuman kasihan aja sih saya ngeliatnya Bu. Saya ngerasa dia nggak perlu sekuat itulah buat belajar. Tuh juga nanti akhirnya kayak saya kan di dapur. Ya kan Bu? Kalau saya sih nggak berakhir di dapur seperti itu ya Bu. Sebenarnya urusan saya datang ke sini itu belakangan ini Hana ada sedikit masalah di sekolah. Masalah Pak? Masalah apa Bu? Kan anak saya baik-baik aja, pintar kan tadi katanya. Kenapa tiba-tiba ada masalah? Cuma hari ini sudah ada 2 guru yang melapor ke saya, Hana itu tidak fokus di kelas. Gak fokus. Sama sekali bukan seperti Hana kan? Biasanya Hana nggak seperti itu. Karena tidak biasanya seperti itu, makanya saya khawatir. Saya memutuskan untuk datang ke sini. Mana tahu masalahnya bukan di sekolah, tapi di rumah. Di rumah? Kita baik-baik aja kok ya Pak. Kan Hana baik-baik aja di rumah. Mungkin Hananya bisa bantu sekalian dibawa ke sini kali ya Bu, biar kita lebih enak ngobrolnya. Boleh, saya juga mau tahu anak saya kenapa. Boleh. Hana! Sini nak, Hana! Kenapa ini Bu, anak saya? Jadi Bu, tadi saya udah panggil Hana ke ruangan saya dan saya ajak ngobrol juga. Saya kan juga mau tahu dia ada masalah apa. Sebenarnya
tadi Hana kasih tahu saya. Bener ya Bu, Hana ini mau dijodohkan? Oh iya dong mau dijodohin. Saya sih nggak mau lihat anak saya capek-capek belajar demam. Tuh juga kan tadi saya bilang akhirnya bakal jadi seperti saya, ibu rumah tangga. Saya sih oke aja kalau misalnya ibu sukses dengan karirnya, tapi saya mau nggak saya jadi ibu rumah tangga aja. Nggak usah capek-capek kerja, nggak usah capek-capek kuliah, sekolah ataupun apa itu. Ya itu kan menurut saya sih yang terbaik buat anak saya yang tahu kan yang terbaik buat anak saya. Ya kan? Iya Bu, saya paham. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Bu. Apakah Hana pernah mengaku kepada Ibu mengenai hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang dia gemari, hal-hal yang dia inginkan? Ya saya sih nggak perlu tahu itu selama saya memenuhi kebutuhan dia. Buktinya tadi ibu bilang dia pintar, dia itu ya berarti saya sudah menjadi orang tua yang baik sama bapaknya. Baik Bu. Jadi alasan mengapa Hana tidak fokus di kelas, kemudian nilainya juga menurun, kemudian aktif dan tidaknya jadi kelas juga menurun, salah satunya karena dia tidak fokus Ibu. Dan alasan dia tidak fokus karena kata Hana dia ingin dijodohkan. Saya di sini nggak ngerti sih ya, karena saya ngerasa itu yang terbaik buat dia. Mungkin ibu bisa jelasin kenapa ibu sangat-sangat menentang saya dari tadi, seakan-akan saya sama bapaknya itu orang tua paling buruk sedunia. Buktinya anak saya nggak apa-apa kok. Mungkin kelihatannya nggak apa-apa ya Bu. Namun sebenarnya Hana ini takut ketika dia sudah menikah, dia tidak bisa menjalani hal-hal yang dia sukai. Seperti yang Ibu tahu, Hana sangat suka ikut lomba, sangat suka menulis, membaca, kemudian mengoleksi buku. Itulah hal-hal yang dia gemari. Ketika dia tahu bahwa dia akan dijodohkan dan dia akan menikah di usia yang belia, dia takut. Dia tidak akan bisa menjalani hal-hal yang disukai lagi. Dia tidak akan bisa berkarir dan sebagainya. Itulah yang dibilang oleh Hana ke saya. Jadi alasan saya kesini adalah saya ingin meminta mohon kepada Bapak dan Ibu untuk sekiranya bisalah mengundur waktu perjodohan Hana di usianya yang lebih matang. Tapi itu kan menurut ibu. Lagi-lagi kami orang tuanya yang tahu apa yang terbaik buat dia. Terlepas dia suka ini kek itu kek, emang dia bisa kasih makan dia? Ibu bisa jamin? Bu, ya ini Pak, seakan-akan kita dari tadi tuh kayak perjuangan terus kayaknya. Dilanjutin aja dulu Bu, silakan ngomongannya. Oke, mungkin Hana boleh kasih tahu sebenarnya Hana setuju nggak dengan perjodohan ini? Saya sebenarnya masih mau belajar Bu, masih mau ikut lomba. Kalau misalnya saya nikah, nanti saya nggak bisa lanjut kuliah lagi. Iya sih, ibu ngerti, ibu paham. Cuman kami orang tua ini tahu apa yang terbaik buat kamu. Kamu begini karena kamu masih sekolah, kamu belum ngerti apa-apa. Coba dong Pak, jelasin. Capek nih ibu dari tadi. Saya tahu Ibu, setiap orang tua pasti mau anaknya punya masa depan yang lebih baik. Pasti mau anaknya masa depannya terjamin, betul kan Ibu? Namun kita jangan sampai lupa bahwa anak kita juga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya keinginan sendiri, mereka punya mimpinya sendiri, mereka punya cita-cita. Ketika mereka dipaksa untuk melakukan hal yang diminta oleh orang tuanya, tidak mungkin mereka menolak, betul kan Bu? Pasti mereka akan menurutinya. Tapi sebagai orang tua, bukankah hati kita juga sakit ketika anak kita melakukan hal yang dia tidak suka dan dia justru tersiksa seumur hidupnya? Iya sih, bener juga. Gimana menurut Bapak? Ini permasalahan serius Pak, Bu, karena ini juga bersangkutan dengan hukum. Sebenarnya di Indonesia itu diatur mengenai usia minimal pernikahan. Ada undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di pasal 7 ayat 1 itu diatur Pak, Bu, bahwasannya usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Kalau kita tetap memaksakan Hana untuk menikah dengan prosedur keagamaan, memang mungkin sah, tapi di mata hukum tetap tidak sah. Itu akan menimbulkan masalah nantinya. Kemudian, secara internasional,
Artinya bukan satu negara saja Pak, Bu, tapi hampir seluruh negara di dunia sudah menyepakati bahwasanya siapapun berhak menikah dengan orang yang dipilihnya sendiri tanpa atas dasar paksaan dari pihak manapun. Itu terletak di pasal 16 Convention on the Elimination on the Discrimination of Women. Nah, itu dia Pak, Bu, mengapa saya katakan ini adalah masalah yang sangat serius. Berarti nanti dari pernikahan ini juga merugikan anak saya dong ya, Bu? Benar Ibu. Ibu saya nggak tahu sampai situ, Bu. Ibu tahu sendiri kan kita tinggal di perkampungan begini. Saya nggak tahu selain dari psikis anak saya ataupun apa itu, ternyata secara hukum juga efeknya ada gitu, Bu, ya, terhadap anak saya, Ibu. Benar Ibu. Saya cuma bisa menyampaikan sejauh itu ya Pak, Bu. Selebihnya sebagai orang tua, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil keputusan akhir. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu, Pak. Makasih ya, Bu Nuri. Sama-sama Pak. Permisi ya Bu. Iya, Bu. Hana, Ibu pulang dulu ya. Ibu, saya hantar. Belajar yang rajin ya Hana. Makasih ya, Bu. Sebenarnya bapak juga terserah karena ibu bapak itu nanti apa enggak sih terlepas anak bapak itu juga nanti anak ibu Santi tidak bisa memperlakukan bapak sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Jadi kayaknya betul juga yang disampaikan Bu Nuri itu tadi. Iya, Pak. Ibu juga merasa bersalah oleh anak. Ibu kayaknya kepikiran apa, Pak? Udah, belakang aja sama-sama. Bukan lagi sama ini. Hana, mungkin sebelumnya bapak dan ibu juga minta maaf untuk pernyataan kamu berdua yang tanpa memikirkan perasaan dan juga keinginan kamu serta merta langsung menjodohkan kamu dengan anak ibu Santi. Sedikit banyak terima kasih untuk Ibu Nuri yang mungkin bapak nggak tahu kamu undang hadir ke rumah kita atau mungkin dengan kesukarelaan Ibu Nuri datang dengan kebaikan hatinya mau mendampingi dan membimbing kamu. Terima kasih untuk Ibu Nuri, titipkan salam bapak dan ibu ya. Bapak dan ibu juga sudah memutuskan bahwa perjodohan kamu dan anaknya Santi. Siap Pak, Bu. Bu Santi, perjodohan ini kita batalkan.